Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin ila an qala. Minha, di antara karangan-karangannya Mbah Hasyim Asy'ari yang pertama, adabul alimi wal muta'allimi fima yahtaju ilaihil muta'allimu fi ahwali ta'limihi wa ma yatawaqqafu alaihil muallimu fi maqamati ta'limihi. Yang pertama adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Fima, di dalam menjelaskan ma sesuatu. Yahtaju, yang membutuhkan, ilaihi padanya ma, siapa? Al Muta'allimu, seorang pelajar. Fi ahwali ta'limihi, di dalam ahwal keadaan ta'limihi, proses belajarnya hi muta'alim. Wama, dan sesuatu yang yatawaqqafu, berkaitan alaihi padanya ma, siapa al muallimu, seorang pengajar, fi maqamati ta'limihi, ini tadi yang salah. Diulang. Adabul alim wal muta'allim fima yahtaju ilaihil muta'allimu. Ya. Hah? Fi ahwali. Nah, ini nih. Fi ahwali ta'allumihi. Fi ahwali ta'allumihi, tanpa menggunakan ya. Wa ma yatawaqqafu alaihi al-muallimu fi maqamati ta'limihi. Fima, di dalam sesuatu, di dalam menjelaskan sesuatu, yahtaju, membutuhkan, ilahi padanya ma, siapa al muta'allimu, seorang pelajar, fi, di dalam ahwali keadaan ta'allumihi, proses belajarnya hi muta'allim. Ya, sama artinya. Wa ma yatawaqqafu, dan sesuatu yang yatawaqqafu, berkaitan alaihi padanya ma, siapa al muallimu, seorang pengajar, fi maqamati, di dalam kedudukan ta'limihi, pengajarannya hi muallim. Nah, yang pertama itu kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang hari ini kita pegang ini. Ini kitab Adabul Alim wal Muta'allim, salah satu karangan yang dibuat oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Yang kedua, karangan beliau itu adalah Ziyadatu Ta'liqatin. Ziyadatu Ta'liqatin. Kitab Ziyadah Ta'liqat. Radda fiha manzumata Syekhi Abdullah ibn Yasin al-Fasurwani allati yahju biha ala ahli jam'iyati Nahdlatul Ulama'i. Radda, menyanggah siapa Mbah Hasyim Asy'ari, fiha, di dalam kitab Ziyadatut Ta'liqat, manzumata, kitab nazam Asy-Syaikhi, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Yasin al-Fasurwani, allati yahju, allati, yang mana, yahju, menghina siapa Syekh Abdullah ibn Yasin al-Fasurwani
biha dengan kitab mandumahnya ala ahli pada ahli warga Jam'iyatin Nahdlatul Ulama, warga organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi satu ketika pernah ada seorang ulama bernama Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan itu membuat nadomannya itu berisi menghina warga Nahdlatul Ulama. Akhirnya saat itu disanggah dong oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya beliau menyanggah dengan membuat satu kitab, namanya kitab Ziyadatul Ta'liqat. Di dalam Ziyadatul Ta'liqat ini beliau menyanggah pendapat-pendapatnya Syekh Abdullah bin Yasin Al-Pasuruani karena pernah menghina Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, jadi nanti kalau ada yang menghina Nahdlatul Ulama, tinggal baca saja kitab Ziyadatul Ta'liqat. Silakan nanti beli kitabnya, saya belum punya itu kitabnya. Ya. Yang ketiga kitab karangan beliau itu adalah At-Tanbihatul Wajibat liman yada'ul mauluda bil munkarat. Ya. Yaitu kitab Tanbihat al-Wajibat. Menerangkan apa? Menerangkan liman bagi orang yang yada'u merayakan al-mauluda, maulid Nabi, bil munkarat, dengan tradisi-tradisi yang munkar, ya, artinya di luar syariat gitu. Ya kayak gini, makanya pondasinya dari Mbah Hasyim Asy'ari itu, ya, tidak boleh tuh mengadakan maulid Nabi terus baca sholawat, tapi ketika baca sholawat joget. Sifate murid kang bagus, ada kan? Ada ya. Apalagi yang jogetnya itu siapa? Perempuan. Judulnya maulid, judulnya moco sholawat. Ini munkar. Padahal dari Mbah Hasyim Asy'ari pun tidak seperti itu. Ya layaknya standar-standar saja lah. Kalaupun mau ada sholawatan, ya sholawatan yang pada akhirnya bisa menyentuh hati. Mana baca sholawat Da'uni dengan pukulan-pukulan irama-irama yang menyedihkan gitu tuh, agar senantiasa tarikan rindu kepada baginda nabinya lebih kuat. Kalau gitu harusnya. Sifate murid ingkang bagus. Dah. Ini macam apa ini? Udah ya. Ustaz setuju. Kalau pribadi saya nggak setuju. Tapi kalaupun ada ulama-ulama atau orang-orang yang menyetujui, ya monggo, itu urusannya masing-masing. Kalau saya enggak, ya. Kalau saya nggak suka kalau sholawat dimain-mainkan seperti itu, apalagi pakai joget. Nah, bahkan sampai pada akhirnya tuh Mbah Hasyim Asy'ari saja membuat satu kitabnya namanya kitab Tanbihat al-Wajibat, menjelaskan bagi orang-orang yang merayakan maulid bil munkarat dengan sesuatu yang munkar kan itu. Ajaran siapa itu? Kayaknya ajarannya Ustaz Yasir Al-Yasiri Al-Madhabi Yasiri radhiyallahu anhu. Olah. Aduh, yang keempat.
Kitab yang dikarang oleh beliau adalah kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Saraha fiha ahwal al-mauta wa asyratas sa'ati ma'a bayani mafhumi sunnati wal bid'ati. Saraha menjelaskan siapa Mbah Hashim fiha di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ahwala akan keadaan-keadaan al-mauta, orang mati, orang yang sudah wafat itu seperti apa keadaannya, itu dijelaskan di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah. Wasratus sa'ah dan tanda-tanda kiamat, ma'abayani mafhumi sunnati disertai keterangan mafhumi konsep-konsep as-sunnati sunnah wal bid'ati dan konsep-konsep bid'ah. Bid'ah itu yang seperti apa? Nah, itu ada dalam kitab Risalah Al-Jami'ah. Tadi lihat ke Kang Yasin. Kang Yasin itu kalau tidak salah dia belum nyaret ini, masih kosong kitabnya. Daripada kosong kan dipinjam dulu kitabnya biar ada coret ya, bilangan disuruh saya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau pengen paham tentang bid'ah ya, enggak ujuk-ujuk bid'ah itu semua yang baru dianggap bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada langsung dianggap bid'ah dolalah sesat, enggak begitu konsepnya ya. Ini konsep apaan? Setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi semuanya dianggap sesat. Loh ya, tidur itu bisa jadi sunnah enggak? Bisa kalau memang diniatkan untuk ibadah. Pakai kasur, itu kasur bid'ah itu, karena kasur zaman Nabi nggak ada, ya, nggak ada kasur merek penguin pada zaman Nabi, nggak ada, bener, sok mana, non cari nanti di buku sejarah ya, merek penguin pada zaman baginda Nabi. Hah? Tidur, Ustaz. Toel. Ya ambil nggak apa-apa. Toel juga nggak apa-apa. Ya. Jadi di zaman Nabi itu nggak ada apa? Nggak ada kasur. Sholat itu kan ada sajadah, biasanya kita kan kalau mau sholat kan pakai sajadah ya. Ini sajadah ini bid'ah. Nih karpet hijau nih. Ini bid'ah. Ustadz bid'ah. Layawang gara-gara lunya segala macam dibid'ahin. Ya. Rokok segala langsung diharam-haramin. Ya. Yang ngomong haramnya keceletot ngerokok oge, cuman sekalian. Anda kan mundoyan mau ulah ujug-ujug mengharamkan rokok. Terus ngilu bae ka fatwana Abu Yahudi turtusi rokok teh hukumna tergantung. Ya, rokok teh hukumna tergantung. Nah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Ya berarti tergantung. Ayeuna ieu ngarokok menang teu meunang, haram da ayeuna mah, haram urang teh ngarokok. Naon sebabna urang haram ngarokok ayeuna teh? Sebab keur puasa haram. Nah, ngerokok keur batuk hukumna makruh
keur batuk jeung ngerokok makruh. Urang teh doyan ngaji gitu nya, ngaji pun aya kudu aya wasilahna pan meh teu ngantuk teh alwasailu hukmul maqasid, sebab ngaji teh hukumna wajibnya. Ai wasilah nganterkeun ka kanu kawajiban teh hukumna naon? Wajib. Berarti ngerokok teh wajib bagi sebagian orang, sehingga orang gitu teh. Jadi mata kan keceletot sorangan pan, mata kan tong gitu. Jadi jalmi teh tong asal hukuman wae bebledagar bledug akhirna kasuting awalna ngomong haram rokok jual kermancing sambil ngarokok eta nu ngomong bidah wae eta segala macam dibidah ke kacaratot sorangan tong gitu jadi jalmi. Nah konsepna teh kitu ngomongan bid'ah teh konsepna lain sakabehanana anu anyar teu diajarkeun ku baginda Nabi teh langsung dibid'ah dolalahkeun teh kitu nya. Sesuatu yang memang tidak diajarkan Nabi memang bid'ah, tapi bid'ah yang seperti apa dulu, jangan langsung pada akhirnya langsung bid'ah dolalah neraka bermaksiat akan neraka. Ngitunya tahlilan bidah dolalah neraka bom. Orang dek nanya tahlilan teh pensingkatan tahlil teh pan tina kalimat la ilaha illallah. Enggak, la ilaha illallahnya tidak bid'ah. Apanya? Acaranya baik. Acara apa? Acara tahlilannya baik. Apa acara tahlilan itu? Mendoakan apa? Mendoakan orang yang sudah wafat. Sesat. Coba membacakan doa untuk orang yang sudah wafat hukumnya sesat. Coba diulang dong bahasanya nih. Ya kalau pakai mantik nyambung nggak kira-kira nih? Orang yang mendoakan, ya orang yang mendoakan orang yang sudah wafat, hukumnya sesat. Secara akliyah nyambung nggak? Kalau kita ngomong sesat bagi orang yang mendoakan orang yang sudah wafat, maka secara akal logika ini logikal falasi namanya. Salah dalam pemikiran logika. Kontradiktif dong dengan hadis Nabi. Iya. Disuruh Nabi apa? Doakan orang-orang yang sudah wafat di antara kalian. Enggak, kumpul-kumpul barengnya. Oke, kumpul barengnya yang katanya bid'ah dolalah. Baik. Kumpul barengnya ngapain? Zikir. Orang yang berzikir kepada Allah sesat. Orang yang baca Quran ke dalam tahlilan, baca. Orang yang baca Quran sesat. Ini kan coba agak sedikit legowo teman-temanku, saudara-saudaraku yang masuk ngabidah-bidahkeun teh. Sok pakai hati nurani atuh tong nyesat-nyesatkeun batur wae. Pan didinya oge sarua namun disesatkeun ku urang teu tarima sia oge saruana. Pan gitu, pan konsepnya kan gitu. Orang teh tertarima disesat-sesatkan ku sabab orang laporan bid'ah, tapi mencek orang kita bid'ah hasanah. Tapi orang disesatkan, orang tertarima. Sarwana pan sia oge mun disesatkan ku aing sia teh tertarima makan. Moal tarima sia sarwana. Jika teu make logowo atuh tong mecah belahkeun umat begitu. Pan didinya masuk itu. Taraweh didinya pun 8 rakaat nyalahkan kan ayo mana sholat tarawehnya 20 teh ya. Heunya urang didinya teh makanya 8 rakaat urang nyaho da urang oge sarwana. Aya kalana urang mah 20, aya kalana urang 8 rakaat. Tergantung tempat. Sesuai organisasi masing-masing. Legowo atuh. Teman didinya mah 8 rakaat nyalahkeun kamu anu 20. Sesat cenah bid'ah. Pan tarawih lagi bid'ah. Zaman Nabi mah tarawih atuh.
jika tuh make HP ban urang teh saruana bebarengan di dieu teh urang Ka'bah hiji meureun kitu urang disasarkeun pek we mun urang teh Ka'bah aya di Garut pek we urang disasarkeun gepek urang mah salah tapi pan Ka'bah urang di ditu di mana di Makkahul Mukarramah pan maka apa Ka'bah urang pan di ditu lain di Garut lain di Sumedang mun urang kieu mah ngomong misalkan ya misal yuk orang pindahkan wayu Ka'bahna ka mana ka Sumedang nah sesat yuk bisa rusak syariat pepe mun urang disesatkeun mun kita masalah tapi pan urang ijik kiblatna sarua da Ka'bah kene ka Mekah kene teu katedral teu lain katedral salat maghribna urang saruana tilu bade dinya oge sarua tilu urang salat isana opat di dinya oge opat heuh mun urang salat isana nyieun 10 rakaat jeung ngahaja di urangna heuh urang sesat mun kitu mah tapi pan orang buat salat isana masih 4 rakaat kene farbuso Jol saeutik-itik bid'ah banget sia tasarua jeung bid'ahna di zaman Nabi eueuh sia hirung sia ge saruana bid'ah pesek sia mah da baginda Nabi memancung ya kitu pan ngomongan bid'ah mah tong kitu tong ngomongan bid'ah tuh ujug-ujug sakabehanana dibid'ahkeun urang mata salawat nariyah cenah salawat neraka wangian bisa ngomong salawat nariyah salawat neraka cek saha salawat nariyah teh salawat neraka didinya menerjemahkan sorangan da kedah anak nanya kanu anu nyieun maqasidul lafzi ala niyatil lafzi tetahar di ayatnya teh budak coba diustadkeun deui cenah kieu dina dekat jamaahna teh ngomong kieu jadi beruntunglah kalian baru 1 kali 2 kali ngaji ya, dengan majlis kita kalian sudah tahu bid'ah jadi orang yang sudah tahu bid'ah insya Allah masuk surga cenah lontong astagfirullah pan dina urang teh aya mun dikir teh make kalimat naon Allah urang pan pernah diajarkan ku guru kitu dikirna Allah diajarkan cenah naon eta ngalain dikir cenah yang namanya dikir itu diidofatkan mana contohnya subhana diidofatkan dengan Allah subhanallah baru itu dikir ipalontong justru kalimat subhana mun eueuh Allahan lain dikir jika tuh otakna di mana la ilaha illallah mun eueuh Allah nah dikir lain la ilaha ateis ge sarwana mun kitu otakna kemana gitu tebalegu jadi mun dina fikih teh aya balik kan pan alhamdulillah orang mah balik didinya macan balik orang mah balik didinya macan balik cenah mun dikir teh kudu diidofatkan kalimat Allah teh justru malah idofat eta mun eueuh kalimat Allah kan lain dikir jadi anu matak nyieun eta dikir teh kusabab aya kalimat Allah mah pan dititah Allah nanti fakuruni dititah dikir kasaha ka Allah berarti nyebut Allah na oge geus dikir lain dikir pan cika tuh otak teh lieur aing mau ngomong jeung sia teh amun diomongan cenah ngomong ki mana dalilnya ai Pak Haji ai didinya emang sabaraha hafal sia teh ngomongan hadis wae sakabehanana hadis Nabi didinya teh hafal kabeh gitu
tina awal baginda Nabi ngomong sampai ke wafatan Nabi Muhammad wafat, omongan Nabi Muhammad kita hafal kabeh ya. Dalilnya mana? Aya nu soheh bae di dinya mah didoifkeun ku sia. Nu doif disohekeun ku sia, nu soheh didoifkeun ku sia. Doafahu si anu. Ulama-ulama urang baheula ngomong eta soheh minimal hasan eta mah didoifkeun ku sia. Di dinya mah kitu. Sok menyembunyikan anu hak teh disembunyikan. Dipilah-pilih ku sia teh. Manakan ku sabab ilmu na milah-milih kos kitu. Jadi nak osok nyalah-nyalahkan batur bae. Buat apa katanya kita ngaji-ngaji kitab itu? Udah kita kembali kepada Quran jeung sunnah saja. Aisyah mata. Ai didinya nya sapaham naon didinya teh ngomong nahuna kembali ke Quran jeung sunnah teh sakumaha nahuna sia. Alfiyah gitu apal kembali Quran jeung sunnah segampang itukah mengartikan Quran jeung sunnah? Bu Haji matakan orang butuh ke ulama-ulama maka kitab-kitab kos gitu ya naon sababna orang penyaho artina kumaha matakan orang maca kitab ieu teh kanggo urang paham matakan naon sababna aya kitab naon ngaranna Fathul Bari Al-Fathul Bari teh pangsarah sarah dina kitab naon sarah kitab hadis naon hadis Bukhari ku sabab paham dijieun sarahna maka kitab sarah Fathul Bari ngomong selang enggak usah kitab-kitaban langsung ke Quran dan Sunnah mata sia bahasa Arab masih belang betong masih balelol ngomong bahasa Arab ge ditutah ngirob antum bae teh nyaho sia anten naon takna naon mina naon mas eta ge masih balelol ieu ngomong dalilnya mana kembali kepada Quran dan Sunnah heuh sarwana per urang oge ieu maca kitab pun aya hadisna aya Qur'anna di dieu teh pan berarti sarwana urang teh kembali ke Quran dan Sunnah ketu otak teh ka mana mun di dinya mah otak dipake naon dipake keur ngising hungkul otak tadi ditenden kan di mana tadi di comberan di dinya mah seutik nembe balik dikeluh di luar negeri balik ke Indonesia langsung bid'ah astagfirullah hati bid'ah berapa sih ya ke bid'ah kabeh Allah. Anda kan bisa ya. Aya nu keluar negeri tok songsoan balik ke Indonesia sia. Jual balik ke Indonesia langsung masyaallah, masyaallah, astagfirullahalazim. Jagot antum bid'ah. Tidak seperti baginda Nabi. Hepan banget orang nageden kan jeung baginda Nabi mah gantengan baginda Nabi jibatan orang. Disampaikan jenggot-jenggot yang disalahkeun. Nggak punya jenggot, astagfirullah, antum tak sunnah. Kenapa? Antum tak punya jenggot, tak sunnah antum. Pengembangan sunnah teh jenggot hongkol ta Pak. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngomong begitu, ada itu. Nggak perlu katanya ikut ustadz-ustadz yang tidak punya jenggot, karena itu tidak sunnah. Depan jenggot masa sesuai jenggen atau Bu Haji. Mun gena jenggotan ti bapakna ti uyutna jenggotan biasana ka turunan-turunan ge jenggotan. Jadi misalkan Yasir ayeuna teh boga jenggot, teu kudu hoyong-hoyong teuing kana jenggot teh teu kudu. Ieu sampai meuli mana? Meuli obat cenah. Meuli obat. Kanggo naon obatna? Kanggo numbuhkeun jenggot. Ketek sia tah tumbuhkeun tah bulu ketek. Jika terus otak deh dipakai gitunya. Jangan ikut-ikut ustadz-ustadz yang tidak punya jenggot. Astagfirullahaladzim. Pan karunya atuh. Kiranya misal nih Yasir ini ditakdirkan oleh Allah hafal Bukhari dan Muslim.
Bahkan rijalul hadis, riwayat-riwayat hadis dari ujung sampai ke ujung hafal betul. Qurannya sampai ke asbab nusulnya hafal betul. Kan ini yang harusnya jadi apa? Jadi patokan umat Islam juga kan sebagai ulama. Cenah kieu, ku sabab teu aya jenggotanana. Jadi nggak boleh kita ngaji kepada Ustaz Yasir. Kenapa? Karena nggak punya jenggot, tidak sunah dan ayat pelontong, Pak. Itu pernah dengar soalnya saya, astagfirullahaladzim. Dan gitunya. Awas. Makanya Abu Ya Muhtadi itu dulu ya ngomong, sok tekpe belajar mendekamanan baik. Dekat Israel pas ya berangkat ke Israel. Dekat Amerika saya berangkat ke itu, tapi balik ke Indonesia, awas, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Balik ke kitab-kitab Syekh Nawawi Banten, ulah kemana-mana, balik ke Nusantara, kedah make budaya Nusantara. Islam tetap jalankan, budaya ulah disalah-salahkan. Saya mau tanya, emang Arab gak punya budaya? Arab punya budaya gak? Apa setiap budaya Arab sunnah? Bid'ah apa? Tidak itu. Lebih-lebih makan ada yang mau bikin Ka'bah baru katanya itu. Lebih parah itu. Di Arab kan. Iya kan? Ada yang bikin tempat kayak Ka'bah lagi kan. Ka'bah anyar tuh jika ini. Cina patokannya Arab. Wah, pendidiknya mah cina gitu. Patokan kita itu adalah Arab. Arab Sia nyenawan nyen Ka'bah baru, insyaallah. Jadi nggak boleh gitu ya, nggak boleh keras-keras teuing. Segala macam disesatkan, disalahkan, giliran disesatkan balik ketarima pan gitu. Ulah ngafir-ngafirkan umat Nabi, ulah nyesat-nyesatkan umat Nabi, ulah gitu. Bisa kacaletot, bisa sia nu salah. Bisi didinya nu sesat, bisi kacaletot ulah kitunya sing luwes satu. Colok. Nah, yang kelima kitab An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin. Bayana fi ma'nal mahabbati li Rasulillahi wa ma yata'allaqu biha min atba'i wa ma yata'allaqu biha min ittiba'ihi wa ihya'i sunnatihi. Kitab yang kelima adalah kitab Nurul Mubin, menjelaskan fi mahabbati sayyidil mursalin, di dalam menjelaskan kecintaan kepada sayyidil mursalin, sayyidnya para rasul. Bayana menjelaskan saya pembahas Syekh Asy'ari fihi di dalam kitab An-Nurul Mubin, maknal mahabbati, esensi cinta li Rasulillah pada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Wama dan apa saja yang yata'allaqu berkaitan dia dengan mahabbah li Rasulillah. Min diantaranya ittiba'ihi, mengikuti Nabi, wa ihya'i, dan menghidupkan sunnati, sunnahnya Nabi. Nah ini hari ini kita ngaji ini sedang apa? Sedang menghidupkan sunnah Nabi. Yang keenam, hasyiatun ala Fathur Rahman bisarhi risalatil wali Ruslan li Syekhil Islam Zakaria Al-Ansari. Yang keenam adalah kitab Hasyiah ala Fathur Rahman, penjelasan pada atas kitab Fathur Rahman, bisarhi dengan mensarah bisarhi dengan syarah risalatil wali, risalahnya seorang al-wali Ruslan
li Syekhil Islam, milik Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi ada kitab Asyah Al-Fathur Rahman, itu juga karangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu banyak ini kitab-kitabnya nih. Yang ketujuh Ad-Durarul Muntasirah, menjelaskan fil masail sab'i asyarah, menjelaskan tentang 17 masalah. Sharraha fiha, menjelaskan siapa Mbah Hasyim Asy'ari fiha di dalam kitab Ad-Durarul Muntasirah, masalah at-thariqati, masalah thariqah, wal wilayati, dan kewalian. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang mau jadi wali, silakan baca kitab Ad-Durarul Muntasirah ya. Wa ma yata'allaqu bihima, dan apa saja yang yata'allaqu berkaitan bihima dengan masalah thariqah dan kewalian. Minal umuril muhimmati, di antaranya perkara-perkara al-muhimmah yang penting, li ahli thariqah, bagi ahli thariqah ya. Karena ada orang-orang yang mengaku dirinya thariqah tapi bung sholat. Nah, jadi kalau ada ahli thariqah yang malasan sholat, silakan untuk baca kitab Durarul Muntasirah ya. Yang kedelapan At-Tibyan fi nahyi an muqata'atil arhami wal aqaribi wal ikhwan. Yang kedelapan adalah kitab At-Tibyan, menjelaskan tentang an-nahyi, larangan an muqata'atil arham, larangan untuk memutuskan silaturahim ya dengan saudara sekandung, wal aqarib, saudara dekat, wal ikhwan, dan saudara-saudara yang lainnya. Bayana fihi, menjelaskan siapa Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab At-Tibyan, ahamiyata, pentingnya silaturahimi, pentingnya silaturahim, wadharari, dan bahayanya qat'iha, memutuskan silaturahim. Kapan? 9. Ar-risalatu at-tauhidiyatu, risalah tauhidiyah, wahya, dan bermula kitab risalah tauhidiyah adalah risalatun shagiratun, buku saku ya. Buku sakunya ulama ini wallahu alam kayak gimana ya. Kadang-kadang buku saku ulama, menurut beliau buku saku, bagi kita buku gede ya. Bagi mereka para ulama buku saku kan kecil, buku namanya buku saku yang segini-gini itu buku saku nih ya, ini buku saku. Bagi beliau para ulama ini buku saku, bagi kita bukan lagi buku saku Pak, buku istimewa. Ya. Fi bayani aqidah ahli sunnati wal jamaah, di dalam menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. 10. Kitab Al-Qalaid fi bayani, di dalam menjelaskan ma yajibu, apa saja yang wajib, minal aqaid, dari konsep akidah. Wa ghairu dzalika kasiratun, yang baru disebut berapa? 10. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya, kasiratun, si banyak sekali. Kullu dzalika fi ghayatil husni wal jadati, mutakaffilan limutali'ihi bil istifadati. Kullu dzalika,
Bermula semua itu kitab-kitab tadi fi ghayatil husni atau fi ghayatil hasani, semua itu ghayatil hasan, sangat bagus, wal jadati atau al jaudati, sangat bermutu, mutakafila, menjamin limutali'ihi, bagi para pembaca, hi kullu dzalika, bil istifadati, untuk mendapatkan kemanfaatan. Artinya kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari itu semuanya sangat bagus dan sangat bermutu, bahkan menjamin bagi setiap para pembacanya untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dari dalam kitab-kitab Mbah Hasyim Asy'ari. Jamin deh, dijamin bakal dapat ilmu banyak kalau kita baca kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya nggak apa-apa. Kitab itu bukan berarti nyombongin diri, bukan ya. Boleh-boleh aja. Agar apa? Agar ada semangat untuk membaca buku. Biasanya kan kita ini pengennya dikasih semangat terus kan, didorong ya, didorong terus. Maka dibuat seperti ini agar mendorong setiap para pembaca itu untuk terus menerus membaca kitab-kitabnya Mbah Hasyim wafatnya Mbah Hasyim Asy'ari tuwfiya rahimahullah taala fi sabi Ramadan. Diwafatkan siapa? Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala fisabi pada tanggal 7 bulan Ramadan tahun 1366. Kurang lebih beliau wafat di umur 79-80 tahunan lah, kurang lebih. Nah, berarti nanti haulnya beliau sebentar lagi nih ya. Sekarang tanggal 2 Ramadan, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat besok nih. Jumat besok apa Jumat ini? Jumat ini. Ya, Jumat ini bertepatan nanti dengan haulnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, nanti sebelum kita ngaji, nanti tanggal 7 itu kita ya tahlilan dulu lah sebentar ya. Kita baca Fatihah untuk Mbah Hasyim Asy'ari. Min hijrati sayyidi waladi Adnan. Di tahun, maksudnya tahun hijrahnya sayyidi waladi Adnan. Siapa sayyidi waladi Adnan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1366 Hijriyah, itu loh maksudnya. Ya nggak apa-apa, biar panjang dikit kan boleh-boleh aja kan, Ustaz. Padahal bisa aja alfun salasumia setun wasetuna hijriyatan. Padahal bisa-bisa aja langsung begitu hijriyatan. Cuma biar ya panjang dikit. Min hijrati sayyidi waladi Adnan sallallahu alaihi wasallam. Fi manzilihi, ini bukan di rumah sakit wafatnya beliau ya. Bukan di rumah sakit Bandung ya. Bukan di AMC, bukan. Tapi di mana? Fi manzilihi, di rumahnya. Di mana rumahnya? Di Tebu Ireng, Jombang. Di Tebu Ireng, Jombang. Wadufina, dan dimakamkan fil ma'hadi, tepat di dalam pondok pesantren alladzi yang banahu, ia bangun. Ya, pondok apa yang beliau bangun? Tebu Ireng. Fajazallahu 'anil muslimin khairan. Fajaza, semoga membalasku pada Mbah Hasyim Asy'ari siapa Allah Ta'ala, 'anil muslimin, atas nama umat muslim, khairan, akan kebaikan bagi Mbah Hasyim Asy'ari.
nafa'a, dan semoga memberi manfaat siapa Allah Ta'ala bi'ulumihi, dengan berbagai macam ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari, wa askanahu, dan menempatkan siapa Allah Ta'ala kepada Mbah Hasyim Asy'ari faradisa jananihi, pada Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang mencatat muqaddimahnya ini adalah Sibtul Mu'alif, cucunya mu'alif, yaitu Kiai Al-Hajj Muhammad Isom Hadik, tepat pada tanggal 1 Safar 1415 Hijriah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu tetap milik Allah, Rabbi, yang mengatur al-alamina, seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabi thahirin ajmain. Wassalatu, dan semoga bermula sholawat, wassalamu, dan salam, ala sayyidina, itu tercurahkan atas sayyidina, kanjengnya kita, nyatanya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asrofi, yang menjadi paling mulianya al-mursalin, para rasul, wa khatami, dan pungkasannya an-nabiyina, para nabi. Khatami, pungkasannya an-nabiyyin, para nabi. Wa ala alihi, dan atas alihi, keluarganya al-thayyibin, yang baik-baik. Wa sahabi, dan para sahabat-sahabat di kanjeng Nabi al-tahirin, yang suci semuanya. Ajmain, seluruhnya. Amma ba'du, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu ta'ala awas anhu, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqul waladi ala walidihi an yusina ismahu wa yusina marda'ahu. Nah, di dia mardo'ahi, ya, mardo'ahi, ya, mardo'ahu, mardo'ahi, wa yuhsina adabahu. Faqad, maka teman-teman, sungguh ruya dan diriwayatkan an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, an Rasulillah, nyatane saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haknya al-waladi, seorang anak, ala walidi, dari walidi, orang tuanya si walad, an yuhsina, itu hendaknya yuhsina, memperbagus, ismahu, namanya walad. Artinya kewajiban orang tua terhadap anak itu yang pertama adalah memberikan nama terhadap anak dengan nama-nama yang baik. Dari Al-Quran, ya, ambil dari hadis. Nama siapa? Tony. Nah, nama siapa? Tony. Dari Al-Quran. Iya Ustadz, dari Al-Quran. Alhamdulillah, saya berikan nama yang terbaik dari Al-Quran. Namanya siapa? Tony. Kenapa Tony? Emang ada di Al-Quran Tony? Ada. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi saya ambil belakangnya aja Ustadz. Sebab orang Indonesia seringkali ngambil belakangnya aja. Khasnya dipanggilnya nak. Kalau enggak depannya khas. Kan kalau depannya doang Syed, kan nggak enak Syed, kan nggak enak Syed. Nama siapa? Syed. Mendingan Tony Ustadz, lebih keren. Nama siapa? Tony. Diambil dari kalimat asyaitoni.
Kasih nama-nama yang baik ya. Sekalipun misalnya dalam Al-Quran ada Abu Lahab, jangan juga pakai nama Abu Lahab. Nama siapa? Alhamdulillah Ustaz, nama anak saya Abu Lahab. Dari mana? Dari Al-Quran, surat Al-Lahab. Nama anak Abu Jahal dari hadis. Ya, tidak semuanya pada akhirnya dari Al-Quran yang bagus-bagus saja. Cari yang baik, baik ya. Nama misalnya seperti apa? Khalis ya. Loh, dari tenggorokan ya, dari tenggorokan. Takut ria. Ya, nama Khalis ya, bagus ya. Bapak saya ngasih bayar. Artinya apa? Orang yang ikhlas. Punya harapan orang tua saya, mudah-mudahan anak saya nanti kemudian hari jadi orang yang ikhlas. Amin ya Allah. Kasih nama-nama yang apa namanya? Yang bagus. Nama siapa? Sahila. Karena ada harapan dari orang tuanya, mudah-mudahan jadi orang yang digampangkan. Ya, Sahila itu kan sama dengan wazan maf'ul kan? Fa'ilun kan? Maf'ulun fa'ilun, dimudahkan. Mudah-mudahan anak saya nanti di kemudian hari apapun perkaranya jadi mudah. Oh, Sahila. Ya. Apa lagi? Hasna. Hasna'u artinya kebaikan. Banyaknya kebaikan. Ada harapan ini. Ya. Harapannya adalah mudah-mudahan anak saya menjadi orang-orang yang baik dan selalu melakukan kebaikan di kemudian hari. Harus sesuai dengan nama itu. Sebab nama itu doa. Nama siapa? Aulia. Ada harapan ke orang tua? Ada. Apa harapannya? Menjadi sosok wali as-sofiyah yang suci dohir batinnya. Lah ya. Loh, ngasih nama. Ngasih nama. Iya, dia juga mungkin ada artinya ya. Ada. Cuma karena ajam saja mungkin. Saya kan orang Arab, jadi saya nggak tahu. Masalah. Apa tuh? Saya kadang-kadang kalau ngomong itu pakai apa? Jadi mas adalah lahjah Arab ya. Masya Allah. Jadi ما معنى dia في Indonesia? أنا لا أعرف أنا من عرب. Insyaallah, Allah Akbar, takbiratul ihram. Dia mungkin punya makna ya. Kayak mungkin apa? Kalau di Sunda kan ada ujang ya. Nama siapa? Ujang. Mungkin ada maknanya. Ujang itu apa? Ujang-ujangan. Nanti basah. Ya, jangan ujang-ujangan, basah nantinya. Ujang. Mungkin punya makna, mungkin. Apa sih ujang teh? Jamijan mahadeh. Afwan ana min Arab ana la arif wal afam. Ana malah afam ana haqqan wa ana mah haqqan ana la arif. Ujang mama mana ujang? Ibnin. Oh, Masya Allah. Ujangi ibni. Nah. Gitu ya. Jadi kalau nanti kalian juga jadi orang tua ya, nanti kasih nama-nama yang baik ya. Nama apa? Alphard. Ada harapan namanya, ada harapan. Apa harapannya? Biar kencang larinya seperti Alphard. Iya kan?
Jadi gitu, jadi ngasih nama itu yang baik, Pak. Baik. Ya. Oh, tuh. Nah, seperti ini nih, nanti nih datang nih. Kasih nama yang bagus-bagus nih kayak gini nih. Sini. Nah, ini namanya Muhammad Yusuf Asman Al-Khudori. Kasih nama yang bagus-bagus. Panggilnya apa? Bebas. Orang Indonesia nih bebas saja memilihkan manggil tuh bebas-bebas saja. Kadang-kadang Yusuf jadi Ucup. Oh ya, tes dulu saya. Nah. Yusuf Ucup. Muhammad Madnya doang ini panggil. Karena jualan arang jadi Mad Arang. Orang Indonesia kadang-kadang bikin nama itu gak enak-enak, Pak. Orang tua ngasih bagus-bagus. Syafei, panggilannya PI. Saya khawatir kalau dikasih namanya Safea, Pak. Panggilannya apa? PA. Aduh ya Allah. Iya, makanya Teh Amah itu pernah marah ya. Saya pernah manggil Fariha itu Eha. Aduh, ya. Dia kasih nama yang bagus. Bagus. Ya. Siti. Panggilnya apa? Ti. Masih bagus lah ya, masih enak-enak aja. Nur Saidah. Panggilan bagus Nur Saidah. Ini panggilnya Aida. Kan cabe, Pak. Pedes emang kadang-kadang itu. Biasa ya. Gitu. Apalagi kewajiban orang tua terhadap anaknya, yuhsin marda'ahu. Memperbaiki atau memberikan yang terbaik marda'ahu, ASI-nya anak. Ya. ASI ya. Tahu kan ASI kan nggak usah dijelasin mungkin. ASI itu apa? Air ibumu. Ya. Mau menggambar. Nah, satu ya, balikin dulu itu. Sinyal diperbagus ya. Kalau bisa ya, kalau bisa ya mudah-mudahan sing subur kabeh lah. Subur. Jangan baru apa namanya? Baru lahir langsung dikasih AC. Jangan dikasih AC, harus dikasih ASI-nya. AC jangan. Apa AC itu? Air Yusumbe. Apalagi dikasih Marimas kan? Enggak, Aida mah ini speed. Jadi baru oe itu oe langsung ibunya tuh speed. Ya jadilah seperti ini. Wa yuhsina adabahu, dan memperbaiki adabnya ya, akhlaknya diperbaiki ya. Jangan kemudian anak itu diajar apa? Diajar untuk main smackdown ya. Kalau saya beda, Pak, bukan saya yang ngajak, Pak. Anak saya yang ngajak berantem terus sama saya. Berantem? Enggak ya, sekarang udah tobat dia. Oh masih, katanya masih Pak, masih katanya. Lagi Ramadan dia takut batal puasanya. Nanti aja habis Lebaran ya. Jadi habis maaf-maafan kita berantem lagi.
Wah. Masya Allah. Wa Ibnu Sirin, dan dari Ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu qala, berkata siapa Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Kanu ada siapa sahabat, para sahabat itu yata'allamuna, mempelajari al-huda, petunjuk, tauhid atau adab, kama yata'allamuna ilma, sebagaimana yata'allamuna mereka mempelajari al-ilma. Jadi ternyata para sahabat-sahabat dulu itu mempelajari adab, mempelajari ketauhidan, mempelajari akhlak, itu sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bagaimana kita ketahui bahwa mempelajari ilmu itu kan ada uji coba, ya. Contoh, siapa yang bikin lampu nih namanya? Thomas Edison. Itu. Orang Garut ya? Orang mana? Orang Bandung. Bandung mana? Bandung Coret. Bandung Coret itu. Kabupaten kan? Bandung Coret. Nah. Otomatis ketika membuat lampu itu ada uji cobanya enggak? Ya, boleh jadi pernah meledak dulu. Sama ternyata para sahabat ketika mempelajari mempelajari adab, mempelajari akhlak, mempelajari tauhid, itu diuji lagi, dicoba lagi, sampai pada akhirnya para sahabat itu keimanannya, ketauhidannya, akhlaknya bagus karena menguji coba akhlak. Kalau kita kan enggak pernah diuji kita kan. Sekali diuji kan langsung pundung. Wa anil Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, kan begitu ya. Kalau kita kan diuji sedikit kan pundung, besok-besok enggak ngaji lagi. Malas ngaji teh. Kesoledat saatik wahatena langsung tengaji deui. Mun teu ngaji ya pura-pura sakit lah minimal. Wa anil Hasan Al-Basri, dari Imam Hasan Al-Basri. Qol. Awas jangan tambah lak ya. Kolak. Nah, awas tuh mentang-mentang bentar lagi buka puasa ingat Kak kolak. Siapa? Di GR. Amin ya Allah. Doain saya banyak duit. Amin. Bulan Ramadan ya Allah. Yang doanya santri ya Allah. Banyakin duit saya ya Allah. Biar bagi-bagi kolak. Hah? Lah. Pokoknya kulun. Kulun lah kolak fakot. Tidak. Samakah badin jawrob. Gitu ya. Sampai mana tadi? Sirin ya. Wa anil Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri qala, in kana ar-rajul liyakhruja fi adabi nafsi sinin suma sinin. Sesungguhnya takhfif. Kana ar-rajulu, ada seseorang liyakhruj, hendaknya ia keluar, fi untuk adabi, mendidik nafsihi, jiwanya, sinin suma sinin, tahun demi tahun. Artinya gini, kata Imam Hasan Al-Basri, hendaknya seorang manusia itu selalu melatih dirinya agar kemudian hati itu menjadi sosok yang beradab, berakhlakul karimah. Dan mendidik jiwa itu butuh waktu sinin ba'da sinin. Sinin sama sinin. Tahun ke tahun, artinya butuh waktu bertahun. Nah kayak kalian nih, berangkat dari rumah. Otomatis dari rumah kalian ya, bukan dari rumah saya.
Berangkatlah kalian dari rumah kalian sendiri, berangkat kemana? Ke pondok pesantren Darul Furqon. Mau ngapain? Apa tujuanmu ke Darul Furqon? Sare A, sare A, sare B, modal C, dahar D, jihad. Sepertinya ABCD, Pak. ABCD amanya orang mondok tuh sare-sare atau pan butuh sare orang kesaruan apa manusia biasanya. Jihad kita fisabilillah. Kita jihad. Maka seperti halnya kita hari ini berangkat dari rumah ke pondok dalam rangka mendidik jiwa kita, maka ini sebagai salah satu mengimplementasikan saran dari siapa? Al-Imam Hasan Basri. Hendaknya seseorang itu berangkat dari rumah untuk untuk mempelajari dan mendidik jiwanya bertahun-tahun. Ya. Jadi nggak bisa baru datang ke pondok, baru dapat 2 hari langsung adabnya bagus. Ya wah, nggak ada, Pak. Minimal kan baru datang ke pondok mah nangis dulu ya kan, cerik, membulang, nggak betah, ngebembulang. Siapa? Semua, macam-macam satria kayak diampet-ampet nangis. Baru datang kan, baru datang dari pondok baru datang dari rumah ke pondok itu netesan air mata. Menjaga kelaki-lakian, Bu Haji. Gitu. Menahan untuk tidak meneteskan air mata karena laki-laki. Siapa yang edan? Ente. Nah, gitu. Minimal santri dulu pertama kali datang ke pondok itu minimal apa, dia nangis dulu ya, pengen pulang dulu, ambek, marah-marah, nonjok lemari, ngerusakin ini pintu kamar mandi, ngejebolin tembok kamar, ya kan? Minimal santri baru ya begitulah. Kalau ada santri lama yang begitu itu namanya polontong, apa deh? Polontong itu santri. Terus lila di pondok masih ngarusak kene, ya Allah. Eta keran sabaraha kali eta, ya Allah. Meuli anyar deui ganti deui, menang saminggu bubar deui. Hah, ya Allah. Disugihkeun ya pondok teh, ganti-ganti kerana enak. Maka barang siapa nanti bagi teman-teman yang di luar sana yang nonton video ini, bagi yang mau infak sodakoh keran, silakan. Ya nggak apa-apa, boleh kan? Silakan infak sodakoh apa saja ke pondok kita ini bebas. Mau keran, mau kaos kaki, tapi kaos kaki yang baru. Jangan kaos kaki layak pakai. Jual datang layak pakai, datang ke dieuna sebelah nu kencat di Amerika, nu sebelah nanti di mana? Di Arab Saudi. Nu ieuna A, nu ieuna alif. Wan Sufyan bin Uyainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul kubra wa alaihi tu'radul asya wa ala khalqihi wa siratihi wa huda. Fama wafaqaha fawal haqq wa ma khalafaha fawal batil. Jam berapa nih? Jam 2 Mas. Wa an Sufyan dari Sufyan bin Uyainah.
Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa adalah, bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-mizanul kubra, sebagai tolak ukur yang agung. Artinya kalau kita mau tahu apakah kita salah, apakah benar, lihat tolak ukurnya ke siapa? Ke baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen tahu kita ini salah apa enggaknya, lihat tolak ukur kita Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tolak ukurnya ke satria, ya kadang yang salah aja jadi bener. Wah, dengan gitu ya. Jadi tolak ukur ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Jadi jangan ke satria ya. Jadi tolak ukur ke sono, ke Nabi ya, jangan ke satria. Sebab kalau tolak ukurnya ke satria, khawatir yang benar jadi salah, yang salah jadi bener. Ya nun, ya enggak nun? Iya katanya. Anun yang bilang ya. Wa alai tu'radul asya, wa alai, dan kepada baginda Nabi tu'radu, dicocokkan apa al asya, segala sesuatu, ala, pada sisi khuluqihi, akhlaknya, wasiratihi, dan perjalanannya, wahudahu, dan petunjuknya. Jadi semua sisi lihat tolak ukurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Fama wafaqaha, maka apapun wafaqah, yang sesuai apa maha pada khuluqihi wa siratihi wa hudahu, fahuwa, maka bermula ma al-haqqu, itu hak. Kalau kita temukan diri kita ini sesuai dengan baginda Nabi, maka itu termasuk hak. Tapi sebaliknya, wa ma khalafaha, dan apapun khalafah yang bertentangan apa maha dengan khuluqihi wa suratihi wa hudahu, fahuwal batil, maka bermula ma al batil, itu batil, berarti salah ya. Kalau bertentangan dengan Nabi berarti salah gitu. Jadi kalau disalahin melihat konsep tolak ukur Nabi itu jangan marah ya. Was begitu ya. Ya santri mah nggak boleh pundungan ya. Kalau ngaji, habis ngaji terus sakit hatinya, jangan pun balik ke kamar cerik. Sepertinya Ustaz nyindir aku. Sepertinya Ustaz gak suka sama aku. Jangan begitu ya. Kalau kiranya salah, berarti itu batil. Diterusin apa diperbaiki? Terusin. Kan kalau nggak diterusin nggak rame ya, nggak ada pelangi nanti di pondoknya. Justru kayak kalau banyak yang pundung itu seru kalau di pondok itu. Ya rame pondok itu, ada warna. Kan kalau nggak ada yang pundung kan flat pondok. Jadi terusin ya. Yang suka pundung terus jangan nggak boleh. Wa an bener nggak? Oh ya bener.
Wa an Hubaib bibni Syahid qala libnihi. Wa an Hubaib bibni Syahid, dari Imam Hubaib bin Syahid, qala berkata siapa? Hubaib libnihi kepada anaknya Hubaib. Ishabil, pakai sad ya, bisad kaifa bisad sad. Ishabil fuqahaa wa ta'allam minhum adabahum. Adabahum lebih tasydid, adabahum. Nah, adabahum. Ishab, bergabunglah, bersahabatlah, bersahabat, bergabunglah. Al-fuqaha'a, dengan ahli-ahli fikih. Wa ta'allam, dan belajarlah, minhum, dari mereka, al-fuqaha, adabahum, adab mereka fuqaha. Kata Hubaib kepada anaknya, wahai anakku, iya bapakku, hendaknya kau nanti dalam kehidupan kau harus selalu bergabung dengan orang-orang faqih, bersahabat dengan orang-orang yang pandai, bersahabat dengan orang yang berilmu, bersahabat dengan para kiai. Jadi jalma hade, sing jadi jalma gede, jembar harta, jembar hati, jang nobat apa ulah jauh di ulama, nobat sareng ahli tobat. Daud para kiai. Kesana yang nggak hafal. Nah, tuh kata siapa? Kata Hubaib bin Syahid kepada anaknya tuh. Ya. Wa ta'alam, dan pelajarilah adab-adab mereka, nah. Karena adab-adab mereka luar biasa. Sopan, santun, ya. Tawadu, ya, taramawa. Gak berani sama ulama nih Pak, marah. Aduh, masya Allah, ya. Jadi tawadunya, ya, sopan santunnya luar biasa. Ambillah pelajaran-pelajaran dari mereka. Nah, ya, banyak belajar dari ilmu mereka, banyak belajar dari akhlak mereka. Ya, jangan banyak gabung-gabung sama Adria. Fa inna dzalika abu ilayya min katsiri minal hadis. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya dzalika, hal itu, ahabbu, itu lebih dicintai, ilayya, olehku, min katsirin, daripada banyaknya, minal hadis, daripada menghafalkan hadis. Artinya, kata Hubaib bin Syahid, lebih baik kau terus mempelajari adab dan akhlak daripada hanya sebatas mempelajari banyak hadis. Daripada menghafalkan banyak hadis, lebih baik, lebih aku cintai, begini maksudnya, lebih aku cintai kau terus mempelajari akhlak agar senantiasa kau memiliki akhlak yang mulia, daripada hanya sebatas memperbanyak menghafalkan hadis, ya kan? Karena memang, nah, saya mau tanya nih antum ini, kalian kan sudah hafal kurang lebih 450 hadis Bulughul Maram nih, ya kan? Dari 450 hadis itu qad amiltum, la wallah, la wallah, ya.
Dari sekian banyak hadis yang kalian hafal, yang kalian pelajari, sudah diamalkan semuanya? La wallah, gak sama sekali, belum. Ya, karena menghafal itu mudah, yang sulit itu adalah mengamalkannya. Tapi bagaimanapun ya kita juga harus mencoba untuk mengamalkan. Amin. Wa qala Ruwaimu, wa qala Ruwaimu radhiyallahu taala anhu, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ya bunayya, wahai anakku, ij'al, jadikanlah ilmaka, ilmumu, milhan, bagaikan garam, wa adabaka, dan adabmu, daqiqan, bagaikan tepung. Artinya kalau kita mau bikin olahan pun, ya mau tidak mau, misalnya bikin gorengan, tepungnya doang kan nggak enak ya, nggak ada rasa. Kasih garam biar sempurna. Artinya apa? Artinya jadikan ketika kau punya ilmu, beradablah. Jangan sampai kau punya ilmu tapi tak beradab. Sebab ilmu tidak akan pernah sempurna jika pada akhirnya adab itu tidak muncul dari seorang yang alim. Maka kenapa kata Imam Ghazali, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebanyak apapun ilmumu, tapi kau tak punya adab, maka kau tak akan pernah dianggap sebagai orang yang berilmu. Tapi terkadang ada orang yang beradab, ilmunya tidak ada, tapi angger dianggapnya berilmu. Itu bedanya gitu. Ya, orang beradab itu pasti dianggapnya berilmu saja. Tapi kalau orang berilmu tak beradab, maka tidak akan pernah dianggap orang berilmu. Wa qala Ibnu Mubarak, berkata siapa Ibnu Mubarak, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Nahnu, kami, ila qalilin minal adabi, terhadap sedikitnya minal adabi, dari adab, ahwaju, itu lebih dibutuhkan, minna, oleh kami, ila, daripada katsirin minal ilmi, banyaknya minal ilmi, daripada ilmu. Kata Ibnu Mubarak, ketika kami punya sedikit adab, itu lebih kami butuhkan daripada banyaknya ilmu. Betul. Sedikitnya adab itu lebih baik daripada banyak ilmu yang kemudian tidak punya adab. Maka adab itu lebih penting. Adab itu penting banget. Kamu punya ilmu, kau tak beradab, hilang kau berilmunya. Wa qila li imamina asy-Syafi'i, dan dikatakan li imamina asy-Syafi'i, kepada imam kita al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kaifa syahwatuka lil adab. Kaifa, bagaimana, syahwatuka, keinginanmu, lil adabi, kepada adab. Jadi Imam Syafi'i pernah ditanya oleh Syekh, bagaimana antusiasmu terhadap adab? Maka faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu, aku mendengarkan, bil harfi, satu huruf, minhu, dari hal tentang adab, fatawaddu a'dha'i, maka berkeinginan apa a'dha'i, organ-organ tubuhku, anna, bahwa, laha, baginya organ tubuh, asma'an, pendengaran atau telinga, tatana'amu, yang menikmati apa a'dha'i bihi, dengan satu huruf itu. Paham? Maksudnya begini, kalau Anda bertanya kepadaku bagaimana antusiasku terhadap adab, maka jawabnya Imam Syafi'i, sesungguhnya jikalah aku mendengar satu huruf saja terkait ilmu tentang adab, maka sesungguhnya seluruh anggota badanku ini berkeinginan agar semua anggota badanku ini memiliki pendengaran masing-masing, telinga,
Apa? Tangan pengen punya pendengaran, kaki pengen punya pendengaran, jantung pengen punya pendengaran, perut pengen punya pendengaran. Apa? Semua anggota badanku mengatakan, sesungguhnya aku butuh dengan adab. Dan ingin sekali semua anggota tubuh ini menikmati bagaimana nikmatnya ketika semua anggota tubuh beradab. Itu maksudnya. Kalau Anda bertanya tentang bagaimana antusiasku terhadap adab, ingatlah seluruh tubuhku ini sangat berharap untuk melakukan dan mempraktekkan adab dalam setiap kehidupanku. Paham? Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Syafi'i. Apa? Syafi'i, bukan Sape'i, ya. Sape'i. Wakilah lagu, dan ditanya juga lagu kepada Imam Syafi'i, wa kaifa talabuka lagu, dan bagaimana talabuka pencaharianmu lahu terhadap adab. Kalau tadi bahasanya antusias, terus bagaimana kau mencari adab tersebut? Maka jawaban Imam Syafi'i, qala, talabul mar'ati al-mudillati waladaha walaysa laha ghairuhu. Pencaharianku terhadap adab itu seperti talabul mar'ati, pencahariannya seorang wanita al-mudillati yang kehilangan waladaha, anaknya, di mana laisa laha, tidaklah laha baginya si wanita tadi, ghairu, selain anaknya tadi. Maksudnya ngerti? Aku dalam pencaharian adab itu seperti seorang wanita yang mencari seorang anak, di mana seorang wanita itu hanya punya satu anak dan anaknya hilang. Otomatis dicarinya seperti apa? Mungkin boleh jadi sampai ke ujung dunia pun aku cari, kan begitu. Begitupun Imam Syafi'i ketika ditanya bagaimana pencaharianmu terhadap adab, ya begitulah, saya akan mempelajari adab sampai ke ujung dunia, layaknya sebagaimana perempuan yang kehilangan atau ditinggalkan seorang anak, di mana dia hanya punya satu orang anak. Sedih nggak? Jangankan satu, Pak. Nih, pernah nggak ibumu atau bapakmu itu merindukan kakaknya, atau merindukan adiknya, atau merindukan anaknya satu di antara kita? Pernah nggak sampai ke nangis-nangis? Pernah nggak? Ya Allah, saya tadi sekarang makan apa? Kadang kamu bilang, udah sih Ma, udah ada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi berkuku mau orang terindun, sono ke anak, nyawas ya. Segitu punya banyak anak aja, rindunya masih menggebu-gebu tuh orang tua. Apalagi anaknya cuma satunya. Wow, itu kiranya sampai ke 7 lapis bumi pun akan mencari kemana ia berada, kan begitu. Adab ya, adab seperti itu. Wa qala ba'duhum at-tauhidu yujibul iman wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.